Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual belajar matematika online. Sesi ke-6 bagian trigonometri, kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Bagaimana kita menentukan panjang sisi dan besar sudut sebuah segitiga, yang akan kita bantu nanti dengan contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman ya. Silakan lebih rileks tapi tetap fokus agar belajarnya lebih bermakna ya teman-teman ya. Kita awali sesi ini dengan aturan sinus. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, kita misalkan di sini sebuah segitiga sembarang, segitiga ABC. Nah, jika diketahui panjang sisinya, baik di sini sisi A yang menghadap dengan sudut A, dan panjang sisi B yang menghadap sudut B, serta besar sudut alfa ataupun gamma ataupun beta ini. Bagaimana cara mengetahui besar sudut betanya? Atau jika diketahui besar sudut alfa ataupun beta ini, bagaimana kita mencari besar sudut gammanya atau sudut C ini? Nah, permasalahan seperti inilah yang akan kita selesaikan dengan aturan sinus ya teman-teman ya. Aturan sinus ini merupakan aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan panjang sisi pada sebuah segitiga. Artinya, nilai sinus dengan satu sudut yang menghadap sisinya, tentunya misalkan ini sudut A menghadap sisi A ataupun BC di sini dengan sudut B menghadap sisi B atau AC di sini. Demikian juga dengan sudut C terhadap sisi C ataupun sisi AB di sini, teman-teman ya. Nah, untuk lebih gampang memahaminya, kita pandu dengan latihan soal dulu ya, teman-teman ya. Kita ambil bahwa perbandingan tadi, bahwa sudut A ini ya dengan sudut B ataupun sudut C, alfa, beta, gamma ini berbanding dengan sisi-sisi yang di hadapannya. A per sin alfa itu sama dengan B per sin beta atau sama juga dengan C per sin gamma di sini ya teman-teman ya. Ingat, A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma ataupun A per sin A, B per sin B atau C per sin C. Ingat, sisi dan sudut yang berada di hadapannya saling berhadapan. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Gambar berikut menunjukkan kerangka besi yang harus dibuat oleh seorang siswa di bengkel las. Tentukan panjang XY. Maksudnya di sini panjang X dan Y. Ini sebuah kerangka besi yang dirancang oleh anak SMK di bengkel las misalkan ya teman-teman ya. Nah, dia berbentuk segitiga sembarang di sini ya. Ini segitiganya kita namakan X, Y, Z ya. Dengan sudut X di sini 60 derajat dan sudut Z di sini 45 derajat. Sementara salah satu sisinya yaitu Y dan Z, YZ di sini 8 cm. Nah, kita ditugaskan bagaimana menentukan panjang sisi XY. Nah, dengan aturan sinus tadi, kita bisa mendapatkan panjang sisi XY ini. Di mana XY per sin Z, nah sisi di hadapannya itu sama dengan YZ per sin X, sisi dan sudut yang saling berhadapan. XY per sin Z ini itu sama dengan YZ per sin X di sini ya. Z per sin X sama dengan XY per sin Z. Karena yang kita pakai adalah panjang sisi YZ berbanding sinus X dan panjang sisi XY berbanding sinus Z. Di mana YZ-nya di sini sudah diketahui 8 dan sin X-nya 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah XY-nya karena kita belum tahu ya teman-temannya. Itu yang dicari panjang X dan Y di sini.
berbanding sin 45 dari mana? Nah, sisi X ini berhadapan dengan sudut 45 atau sudut Z di sini, ya. Jadi sementara sisi YZ ini berhadapan dengan sudut X, yaitu 60. Oke, berapa sin 60? Tinggal kita masukkan ya, masih ingat kan sudut-sudut istimewa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berapa sin 45? Setengah akar 2. Nah, kalau kita pisahkan, XY sama dengan 8 kali setengah akar 2 dibagi setengah akar 3. Ini bisa kita coret, teman-teman. Tinggallah 8 akar 2 per akar 3. Atau kita rasionalkan menjadi 8 per 3 akar 6. Masih ingat kan ya cara merasionalkan ya? 8 akar 2 per akar 3 itu sama dengan 8 per 3 akar 6. Hanya dirasionalkan saja. Jadi 8 per 3 akar 6 cm lah panjang sisi XY di sini yang tadi kita cari. Gampang kan teman-teman? Silakan kalau misalkan masih belum paham, masih kurang dalam pemahamannya, di pause aja dan diulang lagi. Kita masuk ke contoh kedua teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat dan sudut B-nya 60 derajat. Dan panjang sisi BC-nya adalah 4 cm. Hitung besar sudut C, panjang AC, dan panjang AB-nya. Nah, teman-teman, boleh kita buatkan sketsanya dulu. Seperti ini, misalkan sudut A 30 derajat dan sudut B 60 derajat. Sebenarnya ini kita belum tahu ya. Nah, tapi dengan sifat segitiga di mana total semua sudutnya itu adalah 180. Sebenarnya kita bisa dapatkan bahwa besar sudut C ini adalah 180 derajat dikurang jumlah kedua sudut lainnya ini, yaitu sudut A ditambah sudut B. Sudut A-nya tadi 30 derajat, sudut B-nya 60 derajat. Sehingga kita dapatkan di sini ternyata benar sudut C ini adalah sebuah sudut siku-siku yang nilainya 90 derajat. Nah, kita bisa menggunakan sifat segitiga bahwa jumlah ketiga sudut ini adalah 180 derajat. Sehingga kita bisa dapatkan di sini besar sudut C. Ternyata tepat di sini sebuah sudut siku-siku yakni bernilai besar sudutnya 90 derajat. Nah, berikutnya bagaimana kita menentukan panjang AC ya, dan panjang AB. Panjang AC dan AB. AC itu berhadapan dengan sudut B yaitu 60 derajat. Dan AB itu berhadapan dengan sudut C yaitu 90 derajat. Nah, bahwa AC per sin di hadapannya itu sin B itu sama dengan BC per sin di hadapannya itu sin A. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa AC ini yang kita cari, AC ini per sin 60 derajat, sudut di hadapannya ini sama dengan 4. Karena tadi ini sudah diketahui 4 per sin 30 derajat. Ini sudut A-nya. Tinggal kita masukkan, ini kan sudut-sudut istimewa teman-teman kan ya, yang di sesi-sesi sebelumnya kita sudah bahas ya, bagaimana cara gampang mengingatnya. Silahkan dicek lagi video sebelumnya ya teman-teman ya, kalau misalkan sudah lupa. Bahwa AC ini sama dengan 4 kali sin 60 dibagi sin 30 derajat. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Sehingga panjang AC-nya ini bisa kita coret ya, adalah 4 akar 3 cm. Untuk sisi satu lagi yaitu AB yang mau kita cari di sini, kita gunakan perbandingan sisi AB dengan sudut C. AB per sin C itu sama dengan, jadi boleh memilih BC per sin A ya, BC per sin A boleh ya teman-teman ya, karena dua sudut ini sudah diketahui.
Nah, bahwa AB per sin 90, karena ini nilainya 90 derajat, sama dengan 4 per sin 30 derajat. 4 per sin 30 derajat ya teman-teman ya. Nah, itu AB sama dengan 4 kali 90 sin 90 derajat bagi sin 30 derajat, atau 4 kali sin 90 kita tahu 1, dan sin 30 derajat adalah setengah. 4 per setengah adalah ke 8 cm lah panjang daripada sisi AB ini. Oke, gampang ya teman-teman ya. Silakan di pause dan diulang lagi, pause dan diulang lagi. Ya, kesimpulannya di sini dengan menggunakan aturan sinus kita bisa menentukan besar sudut C dan panjang AC serta panjang sisi AB. Yakni besar sudut C tadi kita dapatkan dengan sifat sudut segitiga, yaitu 90 derajat. Panjang AC kita menggunakan aturan sinus tadi, yaitu 4 akar 3, serta panjang AB kita bisa dapatkan tadi dengan menggunakan aturan sinus juga, yakni 8 cm. Gampang ya teman-teman ya, tetap dijaga fokusnya ya teman-teman. Sambil relax, tapi tetap harus jaga fokusnya. Baik, kita lanjut lagi. Yang berikutnya tentang aturan sinus. Kalau tadi kita sudah bahas aturan sinus, sekarang kita lanjutkan tentang aturan kosinus. Yang mana aturan kosinus ini merupakan aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga ini. Jadi panjang sisi-sisi segitiga ini, meskipun ini segitiga sembarang, ternyata saling berkaitan dengan nilai kosinus salah satu sudutnya pada segitiga ini. Jadi sisi A ini berhubungan dengan nilai kosinus sudut A, sisi B ini berhubungan dengan nilai kosinus sudut B, dan sisi C ini berhubungan dengan kosinus sudut C. Itu yang dinamakan aturan kosinus teman-temannya. Di mana kuadrat sisi A ini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit daripada sudut A ini, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi tersebut, B dan C, dikalikan dengan cos A-nya. Ingat, kalau di sini A, sisi A gunakan cos A. Kalau di sini B, ya, sisi B gunakan cos B. Jadi, kalau di sini B, berarti yang mengapit adalah sisi A dan sisi C. Kuadratkan, tambahkan, kurangkan dengan 2 kalinya. 2 kali A kali C cos B. Ya, kenapa? Yang mau kita cari adalah sisi B. Demikian juga jika kita mencari sisi C ini, C kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut C ini, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A dan B ini, dikalikan dengan cos C-nya. Ya, ingat, ini saling berhadapan. Ya, pakai yang saling berhadapan. Sisi A dengan sudut A, sisi B dengan sudut B, sisi C dengan sudut C. Itu aturan kosinus, teman-teman ya. Nah, di sini kita dapatkan informasi jika pada segitiga sembarang ABC ini telah diketahui ukuran satu sudutnya dan 2 sisi lainnya. Misalkan diketahui sudut C di sini dan 2 sisi yang mengapitnya itu A dan B, maka panjang sisi dan besar sudut lainnya bisa ditentukan dengan aturan kosinus ini. Informasi yang kita dapatkan ya untuk aturan kosinus. Jadi harus ada 2 sisi yang mengapit dan 1 sudutnya. Ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk mempermudah pemahamannya, kita lihat satu contoh nih, teman-teman ya. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut C 60 derajat, di mana sisi A-nya 15 cm dan sisi B-nya 24 cm. Tentukan panjang sisi C. Nah, misalkan kita buatkan sketsanya ya teman-teman ya. Sisi A 15 cm berarti dia berhadapan dengan sudut A. Sisi B 24 cm berarti dia akan selalu berhadapan dengan sudut B. Dan sisi C ini yang ditanya ya teman-teman ya.
Nah, dia berhadapan dengan sudut C yaitu 60 derajat. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus tadi, maksud saya, kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Bahwa C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya. A kuadrat dan B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos C. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. C kuadrat itu sama dengan tadi A-nya 15, 15 kuadrat, B-nya 24, 24 kuadrat, dikurangkan 2 kali 15 dikali 24 cos 60. Karena apa? Sudut yang menghadap sisi C ini adalah sudut 60 derajat, yaitu sudut C. Nah, kita masukkan nilainya 15 kuadrat itu 225 ditambah 24 kuadrat 576 dikurang 2 kali 15 kali 24 itu 720 cos 60 kita tahu dia adalah setengah. Jadi 720 dikalikan setengah nilainya seperti ini setelah ditambahkan dan dikurangkan ya. 444. Nah, perhatikan teman-teman, ini masih C kuadrat. Jadi, bukan panjang C ya. Jadi, kalau dia masih kuadrat, supaya kita menemukan nilai C-nya, tinggal kita akarkan saja. Jika C kuadrat 441, maka C-nya adalah akar dari 441, yakni 21 cm lah panjang sisi C ini, teman-teman. Nah, kita udah dapatkan kesimpulannya bahwa panjang sisi C adalah 21 cm dengan menggunakan aturan kosinus. Asik ya, teman-temannya. Jadi, mempermudah kita untuk menentukan panjang dan sudut sebuah segitiga sembarang. Nah, kita lihat lagi contoh kedua untuk aturan kosinus. Misalkan di sini diketahui segitiga ABC seperti pada sketsa ini ya, teman-teman ya. ABC, ketiga sisinya ini diketahui panjangnya. Pertanyaannya berapa besar sudut Z-nya, teman-teman? Nah, kali ini kita akan menyelesaikannya dengan aturan kosinus juga. Bahwa kuadrat dari BC ini, karena yang ditanyakan sudut Z. Sudut Z itu diapit oleh garis atau sisi AB dan sisi AC. Berarti BC kuadrat ya. BC kuadrat ini sama dengan kuadrat dari sisi yang mengapitnya ya. AB kuadrat dengan BC AC kuadrat ya. AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB kali AC cos Z. Kenapa cos Z? Karena yang menghadap sisi BC ini adalah sudut Z ya, sudut Z di sini. Dan yang mau kita cari adalah sudut Z-nya. Masukkan nilai-nilainya teman-teman ya. BC-nya itu adalah 13 kuadrat, AB-nya 8 kuadratkan, AC-nya 15 kuadratkan, kurangkan 2 kali 8 kali 15 cos Z. Nah, 169, 64, 225, 16 kali 15 cos Z. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita jumlahkan, kemudian dikurang 240 cos Z. Nah, ini bisa kita pindah ruasan ya, teman-temannya. Nah, 240 sama dengan 289 dikurang 169. Jadi, nilai 240 cos Z itu sama dengan 120, teman-teman. Nah, artinya ini kita bisa pisahkan sama-sama dibagi 240 bahwa nilai cos Z itu adalah 120 per 240 atau setengah. Ingat teman-teman, nilai cosnya baru nilai cosnya ya teman-temannya. Nah, untuk mendapatkan besar sudutnya bagaimana? Jadi kita cari cos yang nilai cosnya 1/2 itu dalam sebuah sudut istimewa yaitu 60 derajat. Atau kalau kita menggunakan alat bantu, arc cos 0,5 atau setengah itu adalah 60 derajat. Atau kita cari sudut yang nilai cosnya 0,5 adalah 60
derajat. Jadi besar sudut Z ini adalah 60 derajat. Oke, teman-teman ya. Nah, semakin paham kan? Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga, karena kita harus perbanyak latihan ya teman-temannya model soal, supaya kita lebih paham dan lebih paham lagi. Kita misalkan lagi di sini, lagi-lagi sebuah segitiga ABC. Dengan diketahui panjang sisi A-nya 5 cm, panjang sisi C-nya 6 cm. Di sini dua sisinya diketahui, dan satu sudut lainnya. Nah, tentukan panjang sisi B, salah satu sisi lainnya dari A, B, dan C. A dan C sudah diketahui. Di sini 5 dan 6, dan sudut B 60 derajat. Nah, ditanya di sini adalah sudut nilai sisi yang menghadap sudut B, yakni sisi B di sini kira-kira seperti ini sketsanya ya teman-temannya, kurang lebih. Jadi ini segitiga ABC-nya, segitiga sembarang, sudut B, sisi B ini berhadapan dengan sudut B yaitu 60 derajat. Maka sisi A ini berhadapan dengan sudut A dan sisi C ini berhadapan dengan sudut C. Demikian juga dengan sudut B ini berhadapan dengan sisi B. Maka yang kita gunakan dalam hal ini adalah aturan kosinus juga. Karena kita diketahui di sini dua sisi yang mengapit dan satu sudutnya. Nah, bahwa jika yang ditanya adalah B, kuadratkan B kuadrat, ya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A dan C. Cos B-nya, ya, cos sudut yang diapitnya, teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Apa B-nya? B-nya belum diketahui. Kuadratkan, A-nya tadi 5 dikuadratkan, B-nya 6, C-nya 6 dikuadratkan. Dikurang 2 kali 5 kali 6 cos 60, karena apa? Sudut B-nya 60 derajat. B kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 60 kali 0,5, atau cos 60 itu kan setengah atau 0,5 dalam desimal ya teman-teman ya. Nah, B kuadratnya adalah 61 kurang 30 ya. Kemudian B kuadratnya adalah 31, ini masih B dalam kuadrat ya teman-teman ya. Maka B-nya adalah akar dari 31 atau dalam desimal dia 5,56 cm lah sisi AC atau sisi B ini teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Di sini kita harus perbanyak latihan. Ini saya buatkan tugas mandiri ya teman-teman ya. Silakan nanti dijawab, dikirimkan ke Google Classroom-nya ya teman-teman. Kemudian ada 3 soal di sini. Soal pertama diketahui dua sudut dan satu sisi, tanya panjang sisi lainnya. Soal kedua diketahui dua sisi dan salah satu sudut, ditanya besar sudut lainnya. Yang soal ketiga ini diketahui dua sisi dan salah satu sudutnya, tanya panjang sisi lainnya. Nah, ikuti langkah-langkah yang tadi ya teman-temannya, baik aturan sinus ataupun aturan kosinus. Aturan yang mana yang kamu gunakan untuk menyelesaikan ketiga persoalan? Yuk, silakan dipilih. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selama pembelajaran